IMS udah disampaikan ada berapa jenisnya. Nah, kalau kita lihat perbedaan ya. Kalau ini kan GO ya, kencing nanah ya. Jadi kalau perempuan seperti ini, kalau laki-laki keluar nanah GO ya dari kelaminnya. Sifilis itu ada ini ya, ada terus membedakan. Nih, ada kayak koreng gini ya, itu sifilis. Entah itu di bibir, di labia ataupun di batangnya ya. Dan kalau klamidia kan jamur ya. Nih, jamur. Nah, herpes beda ya. Ini kalau bentuk ininya beda. HPV, sifilis sama herpes beda. Kalau herpes sudah kayak ada cairan. Itu herpes. Ya, kalau sifilis ini kayak koreng gitu ya. Tapi dia jelas batasnya. Tapi kalau HPV dia menyebar gitu. Ya. Nah, ini bisa diserang di daerah kelamin gitu ya. Kemudian eh, satu lagi ini ya, transmisi pemindahan ya untuk HIV. Jadi jadi ini kan ini virus ya. Virus dia menyerang interaksi antara virus dengan CD4 ya, molekul. Di dalam tubuh kita itu sebetulnya ada signal-signal atau ada unsur-unsur yang bisa terdeteksi ketika kita terkena gitu ya. Misalnya pada HIV dia diperiksa CD4. Diperiksa CD4 apakah betul ada nggak masalah. Kalau ada berarti ya betul kena HIV. Ada T helpers. Nah, ini semua adalah em, apa namanya yang berkaitan dengan antibodi. Antibodi. Karena memang kita tahu HIV itu yang diserang adalah antibodi gitu ya. Nah, kemudian ini juga sama ya. Jadi kalau ini sel yang sehat diserang GP120 sehingga menyebabkan infeksi, ini infeksi ya. Ya, nah ini diserang juga imunnya. Jadi kalau misalnya imunnya udah kena, udah gitu ya. Dengan tentunya penularan melalui darah. Nah, ya, jadi kalau misalnya pada ibu hamil bisa melalui plasenta, oleh karena itu harus pakai minum obat terus. Nah, ketika lebih parahnya itu ketika nanti jalan lahir ya, kontak antara bayi sama janin darah ke darah. Gitu. Itu ya, tambahan dari ibu. Dia harus bisa membedakan ya. Untuk yang IMS itu kan banyak jenisnya. Kita harus bisa membedakan. Ya, soal kayak misalnya ujian-ujian gitu. Itu kan sama ya. Tapi ada ciri-ciri khas tertentu yang oh ini mah sifilis, oh ini mah herpes, oh ini mah GO gitu ya. Ini mah HPP gitu tadi ya. Sifilis ada batasnya jelas, kalau HPP dia melebar gitu ya. Kalau herpes cairan. Nah, jadi ada pahami apa namanya ciri-ciri dari masing-masing IMS itu ya. Meskipun dia sama-sama kelamin tertular melalui hubungan seksual gitu ya, kontak fisik gitu ya. Itu untuk IMS. Oke, cukup ya? Cukup ya, udah jam 4:30. Aduh, ternyata lumayan ya kita ya. Dari jam 1 sampai 4:30. Tapi alhamdulillah sudah selesai ya. Jadi kita tadi membahas tentang beberapa penyakit jantung, asma, dan juga tambahan 4 kasus ya. Seperti TBC, IMS, TORS, dan juga lagi teh HIV ya. HIV. Yang benar-benar bisa dipahami, bisa apa namanya difahami, bisa dibaca kembali tentunya untuk lebih menambah wawasannya ya. Oke, baik. Terima kasih semuanya. Tetap semangat saumnya. Selamat mempersiapkan buka